Hai Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Dani di pertemuan kedua dari series pelatihan Mengajar Jadi Seru dengan Bahasa Inggris. Sebelum kita memulai pertemuan kedua ini, ayo kita sedikit mengingat dan mereview apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris pada pekerjaan-pekerjaan siswa, seperti soal, hasil ujian, atau paper exam mereka. Nah, menggunakan bahasa Inggris untuk memberikan feedback-feedback pada hasil pekerjaan siswa. Di pertemuan kedua ini akan jauh lebih menyenangkan dan mengasyikkan karena kita akan berdiskusi tentang games bahasa Inggris dalam kelas. Sebelum kita mulai, ayo kita baca dulu tujuan pembelajaran kali ini. Ada dua, yaitu pertama, dapat memilih games yang tepat untuk digunakan dalam kelas. Saya berharap pada akhir pelatihan nanti Bapak Ibu sudah punya bayangan tentang apa saja games yang bisa digunakan dalam kelas dan disesuaikan untuk mata pelajaran Bapak Ibu. Games yang dibahas dan dapat digunakan tidak terbatas hanya dalam kelas bahasa Inggris saja, namun dapat diadaptasi oleh Bapak Ibu yang mengajar kelas non-bahasa Inggris. Yang kedua, semoga Bapak Ibu pada akhir pelatihan dapat mempraktikkan games bahasa Inggris dalam kelas. Oke, kita ketahui dahulu yuk apa sih fungsi games dalam kelas. Yang pertama, untuk memecah ketegangan. Mungkin untuk beberapa Bapak Ibu yang mengajar pelajaran seperti sains atau sejarah akan ada momen-momen di mana terlalu serius. Nah, ini dapat digunakan games-games yang nanti kita akan bahas dapat digunakan untuk memecah ketegangan, tapi juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau belajar materi tertentu. Jauh lebih menyenangkan. Yang kedua, mengajarkan kosakata tertentu. Dalam bahasa Inggris sendiri, karena di sini adalah cara membawa bahasa Inggris dalam kelas, games adalah cara yang sangat jitu untuk mengajarkan kosakata-kosakata baru. Nah, ketika Bapak Ibu memilih games mana yang bisa digunakan, sebelumnya Bapak Ibu perlu mengetahui kosakata apa saja yang harapannya pada akhir permainan games anak ketahui. Contohnya, misalnya mau main games cerdas cermat, tapi mengenai kosakata tertentu. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan 5 kata yang perlu dibahasa Inggriskan dan akan terus diulang selama permainan game. Akhirnya, pada akhir permainan game, nanti Bapak Ibu bisa membuat anak-anak untuk menghafal 5 kata tersebut. Walaupun hanya 5, jangan khawatir. 5 kata mereka sudah ingat dengan kuat diingatannya, itu sudah sebuah pencapaian yang besar. Nah, dalam bahasa Inggris dan membawa bahasa Inggris dalam kelas sendiri, menggunakan game sangat membantu para guru untuk melatih listening dan speaking skills-nya. Karena mayoritas games butuh keikutsertaan siswa yang sangat tinggi, sehingga mereka harus mendengarkan, mereka harus menjawab temannya, mereka juga kadang harus menulisnya. Jadi skill-skill yang bisa diaktifkan jauh lebih kuat. Nah, di sini mungkin bayangannya, aduh, games itu kan sebenarnya panjang dan sangat rumit. Berarti saya harus dong bisa bahasa Inggris. Nah, mungkin perlu diingat yang di sini yang dimaksud adalah langkah-langkah kecil. Contohnya, ketika Bapak Ibu ingin meningkatkan skill pronunciation mereka pada kosakata tertentu, sehingga nanti gamesnya akan terbatas pada kosakata-kosakata tersebut yang dalam bahasa Inggris. Sisanya boleh dicampurkan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, tips dalam memilih game. Mungkin tips ini tidak hanya diterapkan ketika menggunakan bahasa Inggris, tapi dalam memilih games-games lainnya. Yang pertama adalah sesuaikan fasilitas. Karena di dalam kelas tidak semua kelas punya fasilitas yang sama seperti jumlah pensil, jumlah penggaris, ataupun jumlah kertas, ataupun spidol warna-warni. Nah, pastikan game yang dipilih adalah game yang sesuai dengan fasilitas yang ada di kelas. 2. Sesuaikan dengan waktu. Ini adalah sebuah tantangan bagi guru karena memang games adalah
games merupakan metode belajar yang sangat mengasyikkan. Namun ini memakan waktu yang sangat lama untuk mengcover beberapa materi tertentu. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan kemampuan siswa. Di sini saya akan membahas dari segi bahasa Inggris. Ketika Bapak Ibu sebelumnya sudah mengajarkan bahasa Inggris, mungkin sudah menyinggung beberapa kata tertentu. Nah, itu adalah sebuah acuan dari mana Bapak Ibu bisa memulai. Sehingga games nantinya fungsinya bukan untuk memberikan knowledge yang baru, tapi sebuah pengingat atau repetition yang bisa digunakan. Yang keempat, pilihlah nantinya kosakata yang Bapak Ibu sudah mahir atau sudah paham, sudah hafal, sangat-sangat hafal. Tidak perlu banyak, mungkin sekitar 4-5 kosakata sehingga memudahkan kita juga untuk mengingatnya. Kemudian nanti gamesnya dapat disesuaikan dengan kosakata tersebut. Perlu diingat Bapak Ibu tidak perlu takut, yang penting kita sudah berusaha dulu, yang penting kita sudah latihan dulu, belajar dulu, menghafalkan 4-5 kosakata. Nantinya setelah kita sudah yakin, sudah hafal, bisa membawa dengan percaya diri di dalam kelas. Kapan menggunakan games? Nah, ini setiap guru punya alasannya sendiri-sendiri dan kapan bagaimana menggunakan games dalam kelas. Untuk saya sendiri, seperti yang sudah saya bahas, biasanya saya akan membedakan dua jenis materi atau pelajaran yang perlu dikuasai siswa. Jika mereka harus menguasai konten, maka saya tidak menggunakan games. Selanjutnya, saya menggunakan games ketika sudah ada beberapa meeting sebelumnya, mungkin sekitar 3-4 meeting sebelumnya yang menggunakan metode lain seperti group discussions, peer discussions, atau lecturing. Sehingga akan memberikan jeda bagi mereka untuk tidak sama repetition. Nah, di sini adalah peran penting atau kunci penting ketika kita akan menggunakan games dalam kelas untuk mengajarkan bahasa Inggris, baik di kelas bahasa Inggris maupun non-bahasa Inggris, yaitu kata baru acuan pada games. Tanpa kita menentukan kata baru atau acuan yang ingin kita capai, nanti gamesnya akan tidak punya meaning dan tidak akan punya tujuan. Apabila Bapak Ibu sudah mengikuti series pelatihan yang pertama, yaitu membawa bahasa Inggris dalam kelas non-bahasa Inggris, Bapak Ibu akan familiar tentang apa yang dinamakan sebagai subject terms. Nah, jika Bapak Ibu belum familiar subject terms, bisa searching di Google atau mungkin join pelatihannya sebelumnya. Tapi saya akan memberikan pengertian secara general. Pada intinya, subject terms adalah kosakata yang sudah kita pilih dan kita sebagai guru sudah memilihnya berdasarkan alasan-alasan penting bahwa kosakata tersebut penting untuk dibahasa Inggriskan. Contohnya, karena saya mengejar kelas bisnis, saya tidak menyebut sumber daya manusia, tapi human resource management. Jadi, human resource management adalah subject term pada mata pelajaran saya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengajar non-bahasa Inggris, Bapak Ibu perlu memilah subject terms apa yang perlu dipilih. Nah, ada tipsnya di pelatihan sebelumnya. Pada memilih games, memilih subject terms, terlebih lagi di kelas non-bahasa Inggris itu sangat penting. Sehingga nanti subject terms yang sudah kita pilih adalah sebuah boundaries atau batasan-batasan pada games dan kita punya tujuan kemana game ini akan membantu kita membawa bahasa Inggris dalam kelas. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu sudah punya 5-10 subject terms selama pembelajaran 3 bulan dan akan membawa games untuk memperkuat 5-10 subject terms itu. Nah, nanti tujuan akhir games yang akan dibuat adalah 5-10 subject terms itu. Ketika menggunakan games bahasa Inggris tidak perlu sering-sering, mungkin sekitar 3 bulan setelahnya. Nah, pada waktu 3 bulan setelah Bapak Ibu sudah mengajarkan subject terms, membawa subject terms sebelum-sebelumnya, games lah yang bisa digunakan untuk memperkuat ingatan mereka. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan yang pertama, yaitu bagaimana bahasa Inggris dalam kelas non-bahasa Inggris, akan sudah familiar terhadap kalimat pujian, kalimat tanya, greetings, translanguaging, instructions, dan juga subject terms.
Pada gameslah ini, Bapak Ibu dapat mengkolaborasikan semua itu dalam satu kegiatan. Bapak Ibu bisa memulai pembelajaran dengan memberikan greetings dalam bahasa Inggris, kemudian memberikan pujian dalam bahasa Inggris, menuliskan instruction games dalam bahasa Inggris, menerapkan translanguaging dalam kelas, dalam permainan games, dan melatih memperkuat memori anak-anak terhadap subject terms yang sudah dipelajari sebelumnya. Inilah kesempatan Bapak Ibu juga menantang diri sendiri untuk memperhatikan semuanya dalam satu waktu. Oke, bagian pentingnya yaitu memilih acuan kata acuan atau subject terms-nya sudah paham. Saya akan memberikan satu contoh games yang bisa diterapkan dalam kelas untuk memperkuat skill bahasa Inggris. Ayo kita tonton dan saya akan menemani Bapak Ibu untuk menjelaskan step-step gamesnya. Oke, ini ada instructions-nya. Ideal class size biasanya ini untuk 6-10 students atau siswa. We encourage you to alter and change the games and activities to meet your classroom specific needs. Nah, ini disampaikan bahwa gamesnya perlu disesuaikan untuk mencapai tujuan kita. Seperti yang saya sudah sampaikan, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu beberapa kosakata acuannya atau subject terms yang mau dicapai. 5-10 itu sudah cukup. Okay, so this is how it would work. I take a word, I scramble the letters, and with these two... Oke, seperti yang tertulis adalah word scramble atau acak kata. Nah, Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah setelah memilih 5-10 kata itu, Bapak Ibu bisa menggaris seperti huruf T di tengah itu, seperti si bapaknya ini menulis menggambar huruf T. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah menyiapkan 5-10 kata itu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu menuliskan kata tersebut dalam bentuk acak. Misalnya window atau jendela. Nah, ditulis di atas huruf T-nya itu bukan window, mungkin N, D, W, I, W, seperti itu. Jadi acak. Seperti yang dicontohkan di gambar ini, dia dingwet tulisannya. Itu nggak ada artinya karena diacak atau di scramble. What I'm going to do is I'm going to describe what it is, and then they're going to have to try and spell it. Okay, ready? When you get married, you have a baboon. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan satu kata yang di scramble, kemudian siswanya akan berdiri di kanan kirinya. Kemudian Bapak Ibu memberikan clue kepada siswa tentang apa kata yang dimaksud. Contohnya, ketika kita akan menggunakan window atau jendela, Bapak Ibu bisa menyampaikan sebuah bagian rumah yang dapat digunakan untuk melihat keluar. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa, ingat translanguaging. Namun, siswa akan menuliskan bahasa Inggrisnya. Oh, so who's fast? Oh, go with it. Nah, di sini kemudian siswa akan menuliskan kata yang dimaksud kan. Nah, bisa dilihat siapa yang lebih cepat adalah pemenang dari gamesnya. Yes, weddings can be very expensive. Okay. Nah, yang selanjutnya, siswa tidak hanya menuliskan kata yang dimaksud, namun mereka juga perlu menjelaskan apa yang dipikirkan mereka ketika melihat satu kata itu. Contohnya, kata yang pada video itu adalah wedding. Nah, si laki-laki ini nyebutkan, oh wedding itu mahal, seperti itu. Siswa bisa menyampaikan apa yang dipikirkan ketika melihat kata itu. Ini sangat bagus karena ketika siswa memahami sebuah kata, tidak hanya sebuah translate atau artinya, ketika mereka bisa menyampaikan makna dari sebuah kata, itu akan membantu mereka untuk lebih mudah mengingat kata dan juga tahu kapan digunakan kata tersebut. Contohnya, misalnya belajar bisnis, mungkin saya akan menggunakan kata
finance. Nah, ketika siswa sudah menuliskan, saya akan bertanya, apa yang kamu memikirkan ketika kamu mendengar kata finance? Mungkin siswa akan, oh iya, finance itu salah satu dari fungsi bisnis, adalah salah satu fungsi dalam bisnis. Jadi satu kayu dua pulau terlampaui. Mereka ingat bahasa Inggrisnya, mereka juga mengulang pembelajaran yang sudah dilewati. Mungkin games ini games ini itu sangat seru karena menurut saya bisa digunakan oleh siswa mulai dari SD sampai dewasa. Karena hanya beberapa kata yang dibahas dan sangat seru. Gathering. It's called the numbers game. Contoh yang kedua adalah the numbers game. Ini sangat mudah diadaptasi untuk para guru TK ataupun SD karena mumpung belajar angka-angka, langsung deh bisa diterapin. So when leading the numbers game, you will already have on you at least 3 full sets of the numbers 0 through 9 printed out. So that's 10 numbers total. And it's best if you print each one out individually on standard size printer paper and then you laminate. Nah, Bapak Ibu perlu memastikan kalau Bapak Ibu bisa menyediakan fasilitasnya, yaitu sebuah print atau mungkin ditulis tangan angka-angka yang dibutuhkan, mungkin 1 sampai 10 atau kelipatannya sehingga ada beberapa angka yang dipunyai. Kemudian Bapak Ibu bisa membagikan angka-angka tersebut setiap pada anak. Nah, mungkin kalau misalnya dibagi beberapa kelompok, bisa dibagi ke kedua kelompok, kemudian satu anak memegang satu angka. As the game host, you will begin to call out any number you want. 10,765. Kemudian apabila Bapak Ibu hanya ingin mengajarkan konsep angka-angka, maka bisa memberikan contoh seperti yang ada di video, memberikan contoh bagaimana mereka harus menyusun, misalnya 10.765. Nah, kemudian para siswa perlu menata diri, menggeser-geser sehingga mereka berada di urutan sesuai dengan angka yang ditujukan oleh gurunya. 165,729. Just make number. Nah, ini kelihatan sangat seru ya. Jadi siswa akan bergeser, bergerak, jadi mereka melakukan gerakan sangat engage atau sangat memperhatikan untuk menyusun angkanya sesuai dengan arahan gurunya. Duplicate number in anything that you call out. Then you will watch to see which team arranges the number you call out first. You can award a point to the team who arranges the number the quickest. Ini juga bisa dimodifikasi apabila untuk skill yang lebih di bawah, mungkin angkanya terlalu banyak, belum sampai 1000 dan 100, mungkin baru 1 to 10 atau 1 sampai 10 aja. Guru bisa menyebutkan misalnya, oke, 1, 4, 3, 5. Nah, urutannya seperti itu. Terus mereka harus menata sesuai dengan arahan gurunya. Nah, game yang ketiga ini juga sama ya, mirip, kita bermain kata. Jadi anak-anak itu kita biasakan untuk setiap di awal pertemuan bisa, di antara between the lesson, di antara pelajaran juga bisa untuk ice breaking. Jadi untuk mengingat kembali kosakata mereka. Nah, kali ini gamenya saya akan contohkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi game ABC sebenarnya ABC. Jadi anak-anak kalau kelas besar seperti tadi kita pisahkan itu 2 grup. Jadi papan tulis kita pisahkan menjadi 2 dan sangat simpel, kita siapkan A, B, C, D, E, F, G tergantung seberapa besar whiteboard, sama E, G, oke ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak tadi sudah berbaris di depan whiteboard, mereka akan mengantri ya, dan kita berikan 2 marker dan mereka harus berlomba-lomba untuk membuat kata dari inisial ini. Jadi dari huruf A, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, anak-anak sedang belajar bahasa Indonesia, A misalnya apel, oke. B, buku. C, cantik misalnya. Kosakata apapun. Kalau kita mau fokus dengan misalnya kata kerja juga bisa, khusus untuk kata kerja, atau kalau ini kan free ya. Kalau contoh bahasa Inggris yang sebelahnya bahasa Inggris bisa misalnya apple, book. Oke, for example like that ya. Jadi bisa sekali dan anak-anak akan seru karena mereka harus berlomba memilih yang mereka kira-kira mereka paham mana duluan. Oke, begitu. Easy.
Game yang ketiga adalah game ABC yang seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rani di dalam video. Terima kasih Ibu Rani. Kita bisa mengadaptasi game ABC ini. Saya pilih game ini karena ini sangat simpel dan bisa dimodifikasi untuk semua pembelajaran mata pelajaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rani, sangat mudah karena penjelasannya dalam bahasa Indonesia, tidak perlu bantuan saya. Saya hanya ingin menyampaikan perlu modifikasi di sini. Jika Ibu Rani menuliskan ABCD sesuai urut abjad, kemudian apel, buku, cantik, seperti itu, kita bisa memodifikasikan sesuai dengan subject terms kita. Misalnya kita sudah punya 5-10 subject terms, seperti contohnya jika saya bisnis, mungkin human resource management, finance, operation, appraisal, dismissal, misalnya seperti itu. Kemudian saya bisa tuliskan huruf depannya di situ. Kemudian siswa-siswa saya bisa menuliskan apa kata yang dimaksud. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rani, sangat mudah karena penjelasannya dalam bahasa Indonesia, tidak perlu bantuan saya. Saya hanya ingin menyampaikan perlu modifikasi di sini. Jika Ibu Rani menuliskan ABCD sesuai urut abjad, kemudian apel, buku, cantik, seperti itu, kita bisa memodifikasikan sesuai dengan subject terms kita. Misalnya kita sudah punya 5-10 subject terms, seperti contohnya jika saya bisnis, mungkin human resource management, finance, operation, appraisal, dismissal, misalnya seperti itu. Kemudian saya bisa tuliskan huruf depannya di situ. Kemudian siswa-siswa saya bisa menuliskan apa kata yang dimaksud. Perlu diantisipasi, ada kemungkinan bahwa anak-anak menulis yang lain karena mereka tidak paham, oh yang dimaksud itu adalah human resource gitu. Tidak apa-apa, anak-anak hanya perlu di briefing kalau nanti kosakata yang boleh ditulis adalah kosakata yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya ya, sehingga kita memberikan limitasi atau batasan terlebih dahulu bagi para siswa. Namun jika pada akhirnya mereka menuliskan yang lain, itu it's okay, yang penting fun. Oke deh, kita sudah sampai akhir dari video pelatihan kedua ini. And it's your time, Bapak Ibu, untuk berlatih. Bapak Ibu bisa mendesain game seperti apa yang ingin diterapkan. Boleh cari video di YouTube, referensi. Jika ambil referensi orang, tuliskanlah deskripsi bagaimana modifikasi yang akan dilakukan. Apabila Bapak Ibu ingin menceritakan langsung, boleh juga langsung mendeskripsikan ke games-games seperti apa yang akan diterapkan. Kemudian tulislah acuan kata yang ingin dituju, 5-10 acuan kata, subject terms yang Bapak Ibu ingin tuju menggunakan games tersebut. Bagi Bapak Ibu VIP bisa mengirimkan desain rancangannya ke email saya dan saya akan memberikan feedback kepada desain-desain games yang Bapak Ibu sudah kirim. Untuk Bapak Ibu yang belum join VIP, bisa join VIP untuk mendapatkan feedback langsung dari saya dan kesempatan untuk bertanya dengan saya. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil manfaat dari pertemuan kedua pelatihan ini. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Bye!